Biasanya kita bahas biografi orang kan? Nah, kali ini beda. Kita akan bahas biografi sebuah tempat. Yap, kita akan menelusuri perjalanan panjang dan super kaya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebuah kisah yang, wah, usianya ribuan tahun. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah kebudayaan itu bisa lahir? Sejarah NTB itu bukan cuma daftar tanggal dan nama raja loh. Jauh lebih dari itu. Ini tuh cerita tentang identitas yang dibentuk, ditempa, lewat pertemuan, perubahan, dan perjuangan bertahan selama ribuan tahun. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita bakal kita bagi jadi 4 babak utama. Pertama, dari zaman batu sampai munculnya kerajaan. Kedua, era kebangkitan kesultanan. Ketiga, masa kolonial sampai kita merdeka. Dan terakhir, kita lihat NTB hari ini, budayanya kayak gimana. Siap? Oke, kita langsung masuk ke babak pertama ya, dari perkakas batu ke kerajaan. Kita mau lihat nih fondasi paling awal dari wilayah ini. Jadi, kalau kita tarik dari sewaktu ke belakang, wah, akar sejarah NTB ini dalam banget. Bayangin deh, jejak manusianya itu udah ada dari zaman prasejarah. Terus abad ke-8 mulai masuk pengaruh Hindu-Buddha. Dan puncaknya, di abad ke-14, wilayah ini masuk dalam pengaruh kekaisaran besar, Majapahit. Dan ini bukan cuma dongeng loh, ada buktinya. Para arkeolog nemuin banyak banget peninggalan. Mulai dari perkakas batu yang sederhana, sampai kuburan-kuburan batu megalitikum. Dari sini kita tahu, masyarakat awalnya itu pemburu pengumpul, terus pelan-pelan jadi petani. Nah, para pemukim awal ini diyakini bagian dari gelombang migrasi orang-orang Proto dan Deutero Melayu. Nah, terus datanglah big player pertama dari luar, Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha yang super kuat ini berhasil membawa Lombok dan Sumbawa ke dalam pengaruhnya. Ini bukan main-main karena buktinya sampai tercatat di Kitab Negara Kertagama. Bisa dibayangin kan, ini pasti jadi titik balik besar buat tatanan sosial dan budaya di sana. Oke, dari era kerajaan Hindu-Buddha, kita lompat ke babak berikutnya yang mengubah segalanya. Babak kedua, kebangkitan kesultanan. Ini adalah era transformasi besar-besaran, baik secara spiritual maupun politik. Sekitar abad ke-16, ada angin perubahan baru yang datang. Islam mulai masuk ke wilayah ini. Dan yang menarik, penyebarannya itu damai banget. Bukan lewat penaklukan, tapi lewat para pedagang yang hilir mudik dari Goa, Jawa, sampai Malaka. Perlahan tapi pasti, lanskap keagamaan di sini mulai berubah. Nah, seiring dengan masuknya Islam, muncullah pusat-pusat kekuasaan baru. Disinilah lahir kesultanan-kesultanan Islam lokal yang kuat. Kita pasti pernah dengarkan Kesultanan Bima, Dompu, dan Sumbawa. Mereka inilah yang jadi pilar politik baru di kawasan itu. Dan disinilah letak keunikannya yang menurut saya keren banget. Masyarakat NTB itu ndak cuman copy-paste pengaruh baru, mereka itu meremixnya. Contoh paling jelasnya itu tradisi Wetu Telu di Lombok. Ini adalah perpaduan yang super unik antara ajaran Islam dengan adat istiadat lokal dan bahkan kepercayaan animisme dari zaman sebelumnya. Benar-benar bukti sintesis budaya yang luar biasa. Oke, setelah era kesultanan, kita masuk ke babak yang lebih kelam tapi juga penuh perjuangan. Babak ketiga, era kolonial sampai kemerdekaan. Ini adalah masa-masa di mana identitas mereka diuji dan ditempa lagi dalam menghadapi kekuatan asing. NTB itu merasakan 2 jenis penjajahan yang beda banget. Waktu zaman Belanda, ya mereka mengontrol, tapi kesultanan-kesultanan lokal masih dibiarkan ada, di bawah pengawasan mereka tentunya. Tapi pas Jepang datang, wah ceritanya beda, jauh lebih kejam, ada kerja paksa atau romusha. Tapi ada ironinya di sini, justru pelatihan militer yang diberikan Jepang malah jadi bekal buat para pejuang kemerdekaan nantinya. Begitu Indonesia proklamasi kemerdekaan tahun 1945, NTB nggak tinggal diam, mereka juga ikut berjuang. Nah, di awal-awal kemerdekaan, wilayah ini belum jadi provinsi sendiri. Dulu, NTB itu bagian dari provinsi yang lebih besar, namanya Provinsi Sunda Kecil. Sampai akhirnya, tibalah momen yang sangat penting. Coba catat tanggal ini, 14 Agustus 1958. Nah, ini dia hari kelahiran Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi. Jadi, provinsi sendiri dengan Mataram sebagai ibu kotanya. Sebuah babak baru dimulai. Oke, setelah perjalanan panjang ribuan tahun itu, sekarang kita lihat hasilnya. Gimana sih semua sejarah tadi membentuk NTB yang kita kenal sekarang? Kita masuk babak terakhir, budaya dan identitas NTB saat ini. Kalau ngomongin NTB hari ini, kuncinya satu, keragaman. Beda pulau, beda suku utamanya. Di Lombok ada suku Sasak.
Pindah ke Sumbawa, ada suku Samawa. Terus di Bima dan Dompu, ada suku Mbojo. Dan masing-masing suku ini punya budaya dan tradisi yang kaya, Bang. Gimana dengan ekonominya? Wah, dinamis banget. Pariwisata jelas jadi mesin utamanya, siapa sih yang nggak kenal Rinjani atau Gili-Gili? Tapi jangan salah, pertanian dan peternakan juga masih jadi tulang punggung. Dan yang paling baru, adanya event kelas dunia kayak MotoGP di Mandalika, itu benar-benar bikin NTB makin dikenal di panggung internasional. Jadi, apa sih yang jadi pegangan hidup masyarakat di sana? Ada 3 hal utama. Pertama, identitas agamanya kuat banget. Kedua, mereka sangat menghormati adat atau kearifan lokal. Dan ketiga, semangat gotong royongnya masih kental. 3 nilai ini tuh kayak benang merah yang nyambungin masa lalu mereka sampai sekarang. Dan identitas ini nggak cuma disimpan loh, tapi dirayakan. Kita bisa lihat langsung di tradisi-tradisi mereka yang keren banget. Ada seni pertarungan tongkat presean, ada tarian lenggo dari Bima yang anggun, sampai festival bau nyale yang super heboh dan penuh warna. Ini bukti kalau sejarah mereka itu hidup, bukan cuma cerita di buku. Jadi, kalau kita rangkum semua perjalanan ini, kisah NTB itu adalah kisah tentang ketangguhan, tentang kemampuan menyatukan berbagai budaya atau sintesis, dan tentang identitas yang terus bergerak, terus dibentuk. Perpaduan dari banyak hal yang akhirnya menciptakan sesuatu yang benar-benar otentik dan unik. Nah, ini yang bikin kita mikir. Dengan sejarah yang sekaya dan sekompleks ini, kira-kira apa ya gebrakan selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat? Jawabannya belum ada. Karena sejarah mereka masih terus ditulis sampai hari ini.